Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya, dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo, tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu terjadi, pemohon yang sama menyatakan bahwa dia akan menggugat Mas Gibran secara perdata. Secara perdata artinya, Bang Karni jago juga soal ini, ada kesepakatan keperdataan yang dirusak ketika itu. Sehingga dia ingin menggugat. Apa kesepakatannya? Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran tidak? Saya penasaran. Terserah ibu bapak sekalian tidak penasaran, saya penasaran. Ada apa? Apa misterinya? Tiba-tiba berbagai kejadian ajaib terjadi menjelang pemilu. Perlu diketahui ibu bapak sekalian, putusan MK yang barusan yang mengubah sistem pemilu kita jadi pemilu nasional dan pemilu lokal, itu terjadi 4 tahun lebih menjelang pemilu. Prinsip apa yang digunakan MK memutus jauh-jauh hari? Dikenal dengan prinsip parsel. Parsel ini nama orang, bukan parsel untuk hakim, ya. Parsel itu dilarang, ya, dalam perkara ini. Peradilan dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang proses tahapan berlangsung. MK bilang ini prinsip parsel. Nah, MK lupa kemarin dia mengubah sistem pemilu, terutama syarat untuk mencalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di saat tahapan berlangsung. Kenapa MK mengingkari prinsip-prinsip parsel yang dia pahami di dalam proses pemilu presiden? Bagi saya tanda tanya. Bagi saya perlu diungkap di dalam forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi apa yang terjadi. Bukankah Hakim Konstitusi bilang ketika itu proses yang terjadi yang membolehkan Mas Gibran maju ini sangat cepat berlangsung. Awalnya semua hakim rata-rata mayoritas menolak. Tiba-tiba terjadi pergerakan secepat kilat, kata hakim, ya. Terjadilah perubahan. Tidak adakah di kepala kita bertanya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi perubahan sikap hakim? Saya bertanya-tanya, ini harus dibongkar, ini harus diungkapkan kepada publik apa yang terjadi. Ibu bapak sekalian, di dalam putusan Mas Gibran tidak ada hakim mayoritas. Tidak ada konsep 5-4 di Mahkamah Konstitusi. Yang ada 3-2-4. 3 hakim membolehkan anak muda seperti Mas Gibran yang punya pengalaman ke pemilu, dipilih dalam pemilu untuk maju. 2 orang hanya menginginkan gubernur saja karena sudah berpengalaman berrelasi dengan kepentingan pusat. Bupati dan wali kota tidak boleh, kata mereka. 3 boleh bupati, 2 tidak boleh bupati, 4 sama sekali tidak boleh. Putusan MK. Tapi kok yang dibacakan menjadi 5-4 yang mengakibatkan Mas Gibran boleh. Tertulis di dalam putusan itu, putusan 90 sampai hari ini, konsep pembagian suaranya 3-2-4.
Kalau saya ingin mengatakan ya, dusta apalagi yang engkau lakukan, inilah sebenarnya fakta-fakta yang bisa kita lihat satu persatu, ada banyak kejanggalan. Nah, hari ini impeachment itu baik untuk Mas Gibran, baik untuk publik, baik bagi kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Soal nanti Mas Gibran dimakzulkan, soal tidak, itu urusan MPR. Tapi saya mau tahu sebagai publik, orang yang mendalami politik ketatanegaraan, orang yang belajar hukum tata negara, orang yang belajar tafsir konstitusi, orang yang belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya betul-betul merasa janggal ini. Kenapa tidak mau diungkap? Kenapa berputar-putar dan bertele-tele? Apa yang terjadi di DPR bagi saya sandiwara saja. Ini sedang terjadi tegangan tinggi saja. Ada yang tidak menginginkan agar keanehan-keanehan itu terungkap. Ada kelompok purnawirawan yang ingin mengungkapkannya. Saya mau kasih catatan untuk teman-teman bapak-bapak purnawirawan juga ya. Karena catatan itu makin lama makin ringkas rupanya gitu. Jumlah purnawirawan juga makin berkurang. Ini mohon maaf Pak. Waktu yang menghadap ke presiden rame juga itu. Makin ke DPR makin kurang. Itu untuk menjelaskan politik tegangan tingginya. Nah, Pak Sunarko ketawa. Kurang lebih mengiyakan, memang adalah politik tegangan tinggi itu. Apalagi di DPR. Politik tegangan tingginya besar sekali. Oleh karena itu, kalau saya ingin menyarankan, dulu kalau Bapak Ibu ingat, ini sebagian senior-senior ya, di dalam kasus Bill Clinton, itu ada jaksa yang ditunjuk, namanya Kenneth Starr. Oh, dulu namanya populer sekali dalam studi kajian kami. Kenneth Starr ini yang menyusun pasal-pasal yang terlanggar, apa saja bukti bahwa seseorang presiden dan atau wakil presiden melanggar. Waktu itu Bill Clinton ya, artikelnya soal melanggar sumpah atau berdusta di hadapan publik, dijelaskan satu persatu dengan bukti-buktinya. Kalau dilihat secara baik-baik apa yang saya dan Bib Fitri lalu Uceng jabarkan di dalam film Dirty Food, itu sudah jelas ada buktinya Pak. Ada perubahan ajaib yang terjadi selama proses di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena bapak-bapak ini kan bukan orang kemarin sore di dalam politik, di dalam ruang-ruang hidup bernegara. Saya tidak yakin bapak-bapak ini tidak bisa dapat sesuatu bukti. Tadi diurai soal pernyataan Mas Roy Suryo. Saya ini kan tidak orang dunia IT ya, tapi saya punya nalar hukum ya, Bang Karni dan lain, kami dilatih baca sesuatu, lihat peristiwa, kira-kira bukti, ada nalar hukum kita menangkap rangkaian. Dalam peristiwa akun Fufu Fafa itu banyak sekali rangkaian. Yang patut diduga pemilik akun Fufu Fafa adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Konsep teknologi dunia maya bagi saya bisa menjelaskan ini. Kalau dirangkai dengan penjelasan hukum, saya yakin DPR bisa mengerti ada sesuatu yang perlu diungkap dari akun Fufu Fafa itu. Walaupun tweetnya sudah banyak dihapus ya. Jadi bagi saya perlu orang khusus yang akan menjabarkan semacam gugatan ya, impeach, untuk menjelaskan telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Ibu bapak sekalian, saya mau mengatakan sama dengan Mas Pangeran. Semua dada kita kalau dibelah, kalau berani ya, dibelah dadanya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Nah teman-teman, di channel ini kita akan kembali membahas tentang isu politik yang sedang terjadi di negara kita. Nah teman-teman, barusan saja kita telah menonton cuplikan video yang cukup menarik,
Dan pada video tersebut banyak netizen yang memberi komentar. Mari kita simak komentar tersebut bersama-sama. Komentar pertama dari Dede Jumat, tangkap juga tuh si Usman. Lalu dilanjutkan oleh Lalu Asmudi, kejar terus kebohongan itu agar tidak membias. Dan selanjutnya dikomentari oleh Rian Nusdiansyah, kalau benar Jokowi ditangkap, Jokowi bersyukur karena jokes gaduh. Lalu dilanjutkan oleh Wanto, kalau Indonesia adil nggak tajam di bawah. Komentar selanjutnya oleh Wafes bukan DPR cuek karena DPR udah kena korupsi amplop. Lalu dilanjutkan oleh Heri Aja, hukum jangan kalah, hukum tegak lurus, hukum tidak pandang. Komentar selanjutnya oleh Nurholis, terus suarakan kelicikan 2 termul dan hukum mati para pelaku. Komentar selanjutnya oleh Jojo Narsyah, anak muda yang berpikiran kritis terhadap kelanggengan negara ini kita didukung sepenuhnya. Komentar selanjutnya oleh Muhatar, hancurkan dinasti Pak Ngibul itu dengan cara busuk dipaksakan. Komentar selanjutnya oleh Burhan Q, musnahkan dinasti pembohong dan rakus. Komentar selanjutnya oleh Rina, tegakkan kebenaran yang seadil-adilnya. Komentar selanjutnya oleh Samsyud, jika Prabowo ingin selamat, ikutlah perkataan rakyat yang menggema, janganlah ikut kehendak termul di kabinet merah putih. Komentar selanjutnya oleh Acha Madismadi, terus berdebat nggak ada gunanya kalau Gibran tak segera dimaksudkan. Komentar selanjutnya oleh Samini, secepatnya dilengsarkan wakil presiden nggak punya malu hanya untuk alat melenggapkan dinasti. Komentar selanjutnya oleh Ridwan D, kalau itu benar Gibran mau dimazulkan, alhamdulillah, semoga terwujud 100%, kami rakyat sangat setuju sekali. Komentar selanjutnya oleh Marlih, turunlah secepatnya. Lalu dilanjutkan komentar dari Choirin, batal demi hukum wajib dimaklukan. Komentar selanjutnya oleh Leo Aja, DPR MPR dihapus, Indonesia akan aman dan makmur. Komentar selanjutnya dari Titin Nusprianti, bagus, ayo orang-orang cerdas bersatu lawan kezoliman, kejahatan si raja bohong dan antek-anteknya. Rakyat sudah mual dan dengan kecurangannya yang terus dilakukan hanya kalian Bang Ferry, orang-orang cerdas yang jujur dan bela keadilan, kebenaran, harapan rakyat dan bangsa. Komentar selanjutnya oleh Risma Liza, hebat-hebat Bapak Peri Asmari dikuliti kecurangan yang selama ini diputuskan. Komentar selanjutnya oleh Mandeh, mantap Bapak Ansari, tegas, tepat dan benar. Komentar selanjutnya oleh Alhamud, tumpas semua kejahatan. Dilanjutkan oleh Muhammad, turunkan Gibran, penjarakan Nusa dan Bangan, adili Jokowi, penjarakan Nusa Kambangan sesuai perbuatan mereka. Komentar selanjutnya oleh Danarto, bongkar sesuai Bang Ferry. Komentar selanjutnya oleh Nurlen, kalau bisa tangkap adili. Komentar selanjutnya oleh Siti Ambinah, ya betul diungkap. Lalu komentar selanjutnya oleh Abdul Rahim, Allah melindungi orang-orang benar di negara ini, amin. Komentar selanjutnya oleh Branjang Kuate, Bung Ferry konsisten pembongkar kebusukan keluarga besar pembohong dan penipu kepada seluruh rakyat Indonesia. Lalu Fransyayah mengomentari, mantap, semoga cepat ada keusimpanan, siapa yang benar siapa yang salah, udah muak, udah bertahun-tahun masih belum tuntas. Komentar selanjutnya dari Syamjid, sudah saatnya wakil presiden yang diraih dengan cara yang melanggar hukum. Lalu Santosa mengomentari, segerakan kelamaian. Lalu dilanjutkan oleh Satian, benar bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi mohon Pak Presiden mendengar suara rakyat dan jangan mendengar bisikan sahabat dekat atau kelompok. Lalu komentar selanjutnya oleh Acilopo, ya Allah, swasta Allah, lindungilah orang yang jujur, yang baik, hendak memperbaiki negara maju menuju negara emas, tapi pemimpin semua korupsi, cuman mimpi semua.
Komentar selanjutnya oleh Sutrisno, gendang Mas Ferry Asmari, cerdas, lugas, gamblang, webet. Lalu dilanjut oleh Muhammad, usut seadil-adilnya tak peduli jabatannya. Komentar selanjutnya oleh Penefedi, sikat, jangan kasih kendor. Tindakan mereka sudah melampaui batas, menginjak-injak hukum negara dan hukum agama. Komentar selanjutnya oleh Roslita, kami rakyat sependapat dan kami sangat mendukung dan harus diungkap dan diusut. Komentar selanjutnya oleh Lahitan Kitan, pamannya harus dikerangkeng karena dia juga bilang keroknya. Komentar selanjutnya dari Syarif Wudidono, dari awal juga sudah banyak kecurangan. Komentar selanjutnya oleh Soeharto, semoga segera selesai masalah ini biar Indonesia cepat menjadi negara adil dan makmur. Komentar selanjutnya oleh Muat-Muat, kami rakyat menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya. Lalu dilanjutkan oleh Manek Mane, mengerikan irama hukum nasional demi kepentingan kekuasaan. Komentar selanjutnya dari Sania Group, cepat ditangkap saja dan sehat akal waras sehat selalu Mas Ferry Asmari. Komentar selanjutnya dari John Zailin, mantap Bung Ferry, memang harus dibongkar biar ke depan bangsa Indonesia bisa lebih maju Bung. Komentar selanjutnya dari Suwarno, sudah subhanallah, ya Allah tunjukkan kebenaran pada pemimpin negara ini, amin. Komentar selanjutnya dari Nuranisya, DPR panggung sandiwara perlu ditiadakan. Komentar selanjutnya dari Misna God, ya wajib dibongkar itu, walau pemilu telah berakhir, jika timbul kecurangan dan data-data yang tidak akurat atau manipulasi. Komentar selanjutnya oleh Ade Supriyadi, mantap Indonesia berani mengungkap kejahatan negara demi untuk rakyatnya, amin ya. Lalu dilanjutkan oleh Indrato, salam hormat Sri Kandi berjiwa nasional, Tulen semoga sukses selalu. Komentar selanjutnya oleh Ternaim, bongkar semua biar jelas, pembohong yang lain digugurkan, harus menuntut mereka menggugurkan parol lain, Zukap semua bongkar semua. Komentar selanjutnya oleh Yestinuati, turunkan Gibran. Komentar selanjutnya oleh Ketumusyah, semoga kekuatan alam semesta menunjukkan keadilan, kejujuran, kebenaran demi tegakkan NKRI dan membinasakan manusia-manusia pengkhianat dan licik KPDD negara dan rakyat. Komentar selanjutnya oleh Nuraini, yang pasti sirna, yang hak pasti nampak, pembohong pasti sirna. Komentar selanjutnya oleh Susi, hebat Om Ferry, kalau punya ilmu tentang negara pasti tahu. Nah teman-teman, sampai di situ saja komentar yang kita bacakan untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.